tutorial kami buat berdasarkan buku Pro Android 3 oleh Satya Komatineni, Dave McLean, Syed Y. Hashimi, dan penerbitnya adalah Apress, dengan buku berjudul Pro Android 3. Di sini kami akan membahas tentang chapter 18, yaitu using teleponi API atau menggunakan teleponi API. Langsung saja kita beranjak pada project pertama, yaitu sending SMS message. Di sini kami telah membuat source code dari beberapa project. Yang pertama yang kita bahas di awal adalah using sending SMS atau mengirim SMS menggunakan project teleponi demo. Ya, di awal kita akan beranjak kepada main XML atau user interface. Ya, di sini kita dapat melihat dalam main XML terdapat codingan sebagai berikut. Terdapat di dalam linear layout terdapat dua linear layout lagi, yaitu pertama linear layout yang dengan orientasinya adalah horizontal dan berisi text view dan edit text. Dan yang kedua adalah linear layout dengan orientasi vertikal dengan isi text view dan juga edit text. Dan selanjutnya yaitu terdapat button untuk mengirim SMS. Ya. Kita dapat melihat tampilannya. Di linear layout yang pertama dengan orientasi horizontal berisi text view dengan nama, destination address, dan text field untuk diisi dengan nomor tujuan atau alamat tujuan penerima SMS. Sedangkan di linear layout yang kedua digunakan untuk text message, dimana kita dapat mengisikan pesan apa yang akan kita kirimkan nantinya. Kita dapat menginputkan di sini, dan button untuk mengirim SMS. Itulah isi dari main.xml. Selanjutnya kita beranjak kepada kelas telepon demo di awal. Ya. Di sini shortcut ini digunakan untuk mengirimkan SMS ke device lain. Kita dapat melihat shortcut ini menggunakan atau mengimport Android Application Activity, OS Bundle, Teleponi SMS Manager, View, Widget Edit Text, dan Widget TOS. Saat kita lihat ke bawah lagi di sini, kita definisikan dulu. Edit text-nya adalah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa program ini terdapat dalam kelas teleponi demo extend activity, yang di dalamnya nanti akan terdapat fungsi yang pertama yaitu do send, yang kedua adalah fungsi on destroy,
Dan yang ketiga adalah fungsi send SMS message. Dalam fungsi do send terdapat edit text, address text yang direferensikan ke dalam address edit text yang ada pada main.xml, lalu edit text message text yang direferensikan ke message edit text yang ada di main.xml. Selanjutnya kita gunakan program try catch untuk menangkap error yang di dalam try ada fungsi send SMS message yang berisi address text atau alamat nomor telepon tujuan itu string, lalu ada message text atau isi dari pesan tersebut to string sebagai parameter dari send SMS message yang merupakan sebuah fungsi. Selanjutnya adalah memunculkan toast yang berisi SMS send jika memang SMS itu terkirim. Dan jikalau terdapat error atau exception, maka akan ditangkap oleh exception dan exception akan menampilkan teks berisi failed to send SMS berupa toast. Seperti itu. Jika kita lihat ke bawah lagi, terdapat void on destroy untuk mengkill atau membunuh proses yang telah dijalankan. Lalu private send message yang berisi parameter string address dan string message yang telah digunakan di sini. Jadi address yang diinputkan di sini dan juga pesan yang diinputkan di sini akan dikirim ke dalam fungsi ini, fungsi send SMS message yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SMS manager. Bisa kita lihat SMS manager yang nanti kan akan berisi address dan message yang kita masukkan tadi, seperti itu. Ya, dan juga fungsi do send ini merupakan fungsi on click dari buton send message pada main.xml. Ya, di sini pada button send SMS button ini terdapat langsung fungsi jikalau button ini diklik, yaitu fungsi do send. Maka dari itu tidak ada listener atau action yang langsung yang dituliskan di teleponi demo.java kecuali langsung perintah langsung fungsi do send yang nanti langsung otomatis dijalankan jikalau button diklik. Do send ini sama dengan do send ini. Ya. Jikalau kita coba menjalankan, kita bisa lihat ya. Kita coba isikan dengan emulator lain, port dari emulator lain yang telah saya buat, yang telah saya jalankan sebelumnya. Ya, berikut adalah emulator lain yang telah saya jalankan, yaitu dengan port number 5556. Ya, jadi saya akan mencoba mengirim SMS ke emulator ini. Jadi kita isikan port numbernya 56, lalu kita isi pesan yang ingin kita kirimkan, yaitu SMS ke 5556. Oke, langsung kita coba send text message. Kita klik ya SMS send, dan kita lihat hasilnya adalah terdapat notification, ada SMS masuk. Ya, jadi ini adalah hasil
kiriman SMS dari aplikasi sebelumnya ini. Ya, seperti ini. Jadi bila kita ingin mengirim SMS lagi, kita bisa langsung saja coba SMS lagi. Ya, maka langsung akan terkirim. Dengan begitu aplikasi kita berjalan dengan lancar. Dan kita akan beranjak ke project selanjutnya. Selanjutnya adalah SMS folder. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat inbox masuk ke dalam aplikasi kita atau membaca inbox emulator untuk dimasukkan ke dalam aplikasi kita. Di awal kita akan mencoba untuk membuat layoutnya, yaitu di sini diberi nama SMS inbox.xml. Di XML ini tidak dapat perubahan dari file aslinya karena memang hanya saja terdapat sedikit tambahan, yaitu text view yang berisi SMS atau text view yang digunakan untuk menampilkan inbox pada aplikasi kita nantinya. Selanjutnya kita langsung menuju ke coding, yaitu SMS inbox. Ya, di sini kita mengimport Android App List Activity, Android Database Cursor, Android Net URI, Android OS Bundle, Android Widget Listener Adapter, dan Android Widget Simple Cursor Adapter. Ya, bisa kita lihat pada coding. Pertama, kita memiliki kelas yang diberi nama SMS Inbox Demo Extend List Activity. Lalu selanjutnya kita mendefinisikan atau mendeklarasikan list adapter dengan variabel adapter. Lalu private static final URI SMS inbox dengan isi atau yang kita ambil adalah SMS/inbox. Ini adalah alamat dari inbox pada emulator, pada device kita, seperti itu. Selanjutnya public void concrete bundle super concrete. Di sini kita mendefinisikan kursor C, yaitu sama dengan get content resolver query SMS inbox 000. Jadi maksudnya di sini adalah kursor ini diisi dengan isi dari SMS inbox tersebut. Maksudnya pesan yang ada dalam inbox. Lalu kita start managing cursor. Lalu pada inbox kita hanya akan menampilkan pesan atau isi pesannya, biasa disebut body. Lalu kita masukkan ke row, dan nanti akhirnya adapter ini akan diisi dengan layout SMS inbox C column name. Jadi maksudnya yang hanya ditampilkan nantinya hanya cuma bodinya saja dari SMS yang masuk, seperti itu. Ya, set list adapter untuk menampilkan ke layar atau kehadiran device. Setelah ini selesai, kita langsung coba mainkan. Kita pilih ya, sini ya. Ya, bisa kita lihat ya, ini adalah aplikasi yang
tadi barusan saja saya jalankan. Di dalam aplikasi ini bertugas untuk membaca body SMS atau isi pesan yang masuk, dan dapat kita lihat saat kita tadi mencoba mengirim SMS dari emulator ini ke emulator satunya, pesan yang tadi masuk langsung terbaca dan masuk ke dalam aplikasi kita ini. Ya, coba SMS lagi dan hello SMS. Saat kita mencoba untuk mengirimkan pesan lagi, maka akan otomatis tampil pada aplikasi inbox kita yang barusan kita buat. Ya, begitu seterusnya dan seterusnya begitu. Ya, sekian project untuk menampilkan SMS inbox. Tapi seharusnya kita tidak terbatas hanya menampilkan inbox saja. Kita bisa menampilkan konten yang lain. Contohnya, kita bisa mengganti SMS/inbox ini dengan SMS send dan lain sebagainya. Ya. Sekian dan terima kasih. Masih dengan chapter 18 using the telephone. Kali ini kita akan membahas mengirim email via internet. Mengirim via internet. Untuk mengirim email, Anda harus melalui sebuah aplikasi email Android yang sudah terdaftar. Jadi Anda bisa menggunakan AscentSend, fungsi AscentSend untuk meluncurkan aplikasi email pada main aktif video jadwal seperti ini. Bisa dilihat ini AscentSend-nya untuk mengirim emailnya, fungsinya, dan ini adalah yang akan dikirimnya. Yang pertama kita deklarasi subjeknya atau judulnya, dan ini adalah body-nya. Kita bisa melihat di Eclipse-nya. Kita bisa lihat di Eclipse-nya, maka seperti ini. Ada subjeknya, kemudian ini adalah body-nya, body atau isi dari email yang Anda kirim. Kemudian kita deklarasi string reception name untuk alamat email yang kita tuju. Terus kita email, fungsi email extra emailnya dan diisikan oleh alamat email yang kita tuju. Maka langsung kita kirimkan subjeknya dan bodinya. Terus jika kita juga bisa menambahkan extra BCC dan BCC jika kita memerlukannya. Biasanya kan kita mengemailkan bukan hanya ke satu, tujuan yang emailnya bukan hanya satu, tapi banyak email yang kita tuju. Kita bisa pakai fungsi extra CC dan extra BCC. Kemudian kita biasanya juga mengirim email bukan hanya teks saja, tapi juga bisa file atau attachment biasanya kita sebut. Maka kita juga bisa melampirkan seperti ini. Yang kita tadi pakai email intent dengan pool extra stream, kita pakai extra stream dan diikuti oleh kita pakai URI. Terus di sini diikuti oleh nama filenya. Nama file ini saya pakai my file name-nya. Terus kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kerja menggunakan API manajer telepon atau menggunakan telepon manajer API.
API telepon juga dimasukkan kepada manajer telepon yang dapat Anda gunakan untuk memperoleh informasi layanan tentang layanan perangkat telepon, dapat informasi pelanggan, dan mendaftarkan untuk perubahan status telepon. Misalnya, ketika Anda menggunakan Android, ketika Anda sedang memutar musik, kemudian ada telepon datang, dan maka telepon itu akan pemutar musik kita akan berhenti, dan kemudian Anda telepon, ganti Anda dering telepon, dan ketika telepon itu sudah berhenti, maka pemutaran musik itu akan meresum kembali. Seperti itu yang manager. Maka kita seperti ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi untuk meresum aplikasi yang kita hentikan, dan kemudian adalah fungsi untuk mempause aplikasi, dan kemudian ini untuk menjalankan tombol layar pada saat ketika ada tombol yang kita tekan, maka akan muncul. Dan kemudian ini adalah fungsi ketika statusnya. Yang pertama status panggilan atau status yang pertama adalah status idle atau status tidak ada panggilan. Kemudian adalah status ringing ketika ada telepon namun belum diangkat, dan status off hook atau status suatu panggilan yang sedang sedang diangkat, dan ini adalah defaultnya adalah incoming number. Jika kita jalankan maka bisa seperti ini. Ini ada kita sekarang play call, maka kita muncul ini ada dialpadnya munculnya, maka kita juga ada menu historinya dan kontak dan menu favorit. Kita balik akan statusnya akan bertambah 1. Ini karena tidak ada panggilan. Jika ada panggilan yang masuk, maka statusnya bukan akan idle lagi, masih akan ganti status yang berbeda lagi, maka status sedang dihubungi atau status itu state ringing atau call state ringing incoming number gitu. Oke, itu dulu dari saya.